Mencoba memahami isi hati. Tentu saja kau. Memangnya siapa lagi yang aku tertawakan? Kalau kau melihat wajahmu sendiri, kau pasti akan tertawa. Hahaha. Lucky masih tergelak tawa sambil menaruh nampan yang diberikan oleh Nada di atas tempat tidur. Lalu Lucky mengambil sendok dan mangkuk bubur untuk menyuapi Rasya. Apa bantal di belakang tubuhmu sudah membuat sandaranmu menjadi nyaman? Tanya Lucky tanpa menatap Rasya. Belum terlalu. Kepala tidak tersangga bantal. Hanya punggungku saja. Rasya menatap Lucky. Tapi Lucky tetap menunduk tidak menatap Rasya. Hanya fokus mengipasi bubur di hadapannya. Lalu Lucky berdiri setelah mendengarkan Rasya bicara dan membetulkan sandaran bantal di belakang tubuh Rasya. Apa sekarang sudah cukup nyaman? Jawab Rasya singkat. Dan Lucky tidak bertanya lagi. Lucky kembali duduk untuk menyuapi Rasya. Makan pelan-pelan. Saran Lucky sambil menyuap suapan pertama kepada Rasya. Kenapa tadi malam tidak kau makan makanan yang ada di meja? Itu aku tidak lapar. Aku sudah makan sebelum pulang ke rumah. Papamu memaksaku makan dulu di sini. Jawab Lucky sambil memberikan suapan kedua pada Rasya. Apa kau tidak suka bunganya? Lucky menggelengkan kepalanya tanpa tersenyum. Ada sedikit sakit di hatinya mengingat peristiwa tadi malam. Tapi Lucky tidak ingin menampilkan rasa sakit di wajahnya. Aku tidak suka bunga. Hanya pria bodoh saja yang membeli bunga dengan harga mahal, lalu diberikan kepada wanita dan setelah 7 hari, bunga itu harus dibuang karena sudah layu. Padahal kalau bunga itu dibiarkan hidup di taman, dia akan menjadi lebih indah daripada harus hidup dalam waktu singkat di dalam vas bunga. Jawab Lucky sekenanya. Siapa yang mengatakan itu padamu? Tanya Rasya kesal. Ayahku, kata ayahku. Dulu dia mempunyai seorang sahabat yang sangat mengerti tentang bunga. Dan mengatakan itu pada ayahku. Jawab singkat Lucky sambil memberikan suapan ketiga pada Rasya. Tapi Rasya memegang tangan Lucky dan kemudian melanjutkan bicaranya. Ayahmu saja yang tidak romantis, sampai mengarang cerita. Buka mulutmu, dan jangan menghina ayahku. Lucky sudah melotot kepada Rasya, dan tak ada pilihan lagi bagi Rasya selain melepaskan tangannya dari tangan Lucky, dan membiarkan sendok berisi bubur masuk ke dalam mulutnya. Wajahnya selalu mengerikan ketika aku memprotes ayahnya. Jadi pria idamannya bukan pria romantis. Jadi seperti apa ayahnya itu? Kenapa Juna belum memberitahuku juga bagaimana sifat ayahnya? Keluh Rasya di dalam hatinya yang merasa tidak enak dengan tatapan Lucky. Untuk beberapa saat, tidak ada yang dibicarakan antara Lucky dengan Rasya. Keduanya hanya diam, dan sibuk dengan pikiran masing-masing sambil tangan Lucky terus saja menyuapi Rasya. Hati Lucky yang masih kesal karena ketidakhadiran Rasya tadi malam, bertambah kesal karena Rasya mengingatkannya pada kejadian tadi malam. Sedangkan Rasya juga ikut merasakan kesal karena Lucky tidak memperhatikan pemberian darinya. Tadi pagi aku sangat berharap saat aku melihat CCTV, dia akan menyukai mawar yang aku berikan. Tapi yang aku dapati, dia hanya melihat tanpa menyentuh bunga itu. Lalu pergi ke kamar dan kembali lagi ke ruang makan. Dia hanya duduk sebentar di sana, lalu naik lagi ke atas kamarnya. Sekarang aku sangat kesal karena di kamarnya itu tidak ada CCTV. Apa aku pasangkan saja di kamarnya CCTV? Tapi kalau aku pasang CCTV di kamarnya, Juna juga dapat melihat apa yang dilakukan di kamar dong. Rasya bergumam kesal. Memang sejak melihat rekaman CCTV yang diberikan oleh Juna, Rasya sangat penasaran ingin tahu apa yang dilakukan oleh Lucky di dalam kamarnya yang tak terekam CCTV. Rasya tidak mungkin mengungkapkan rasa penasarannya kepada Juna. Andaikan kemarin sore Audrey tidak merengek padaku dan meminta padaku untuk ditemani semalaman, aku pasti bisa pulang dan menemuinya, sehingga dia tidak marah seperti sekarang. Memang dia tidak mengatakan padaku kalau dia kesal dan marah, tapi aku melihat sendiri bagaimana sikapnya sekarang. Dan aku juga melihat dirinya seperti agak kecewa dari rekaman CCTV. Tapi apa peduliku? Kenapa hatiku merasa sangat kecewa melihatnya juga kecewa?
Aku bahkan merasa tidak nyaman saat bersama dengan Audrey. Tapi memang, aku selalu tidak bisa menolak godaan tubuhnya. Itu seperti candu bagiku. Badanku selalu merasa panas dan selalu ingin melakukan dengannya lagi dan lagi. Hingga aku merasa kelelahan dan kehabisan tenaga. Bagian bawahku juga terasa sakit dan sedikit nyeri. Apa karena aku melakukannya terlalu sering dengan Audrey? Tapi memang selama beberapa hari kemarin, saat kami tidak bertemu, tubuhku terasa lebih ringan dan tidak terasa sakit seperti sekarang. Sepertinya memang karena aku terlalu banyak bermain dengan Audrey. Apakah tubuhku sangat lemah? Atau aku punya masalah seksual? Rasanya sungguh tidak nyaman. Apalagi tadi pagi saat aku bangun tidur, kepalaku terasa seperti dipukul puluhan martil. Tambah lagi rasa nyeri pada jantungku. Apa betul aku harus medical check-up? Aku akan pikirkan itu nanti. Aku juga sangat pusing sekarang karena Audrey terus saja merengek memintaku menikahinya. Aku tak tahu apa yang aku rasakan sekarang. Aku memang tertarik pada tubuh Audrey, tapi aku sangat merasa kecewa setiap kali aku ingat dia meninggalkanku dengan Semi. Bahkan sampai sekarang, aku tak lagi berkomunikasi dengan Semi. Aku juga sudah menjegal bisnisnya. Dan aku yakin, dia sedang pusing sekarang dengan semua kerugian yang dialaminya. Itu salahmu, Sam. Kau bermain api denganku. Kau merebut tunanganku. Dan kau menyakitinya setelah dia memilihmu. Lalu bagaimana dengan wanita di depanku? Dia baik dan dia sangat pandai merawatku. Apa dia menginginkanku juga? Aku akan menanyakan padanya. Gumam Rasya dalam hatinya. Kiana, apa kau menungguku pulang tadi malam? Rasya mencoba untuk membuka pembicaraan lagi dengan Lucky. Memangnya kau siapa sehingga aku harus menunggumu pulang tadi malam? Lebih baik aku tidur daripada aku harus menunggumu yang sudah jelas sedang sangat sibuk dengan kekasihmu. Lucky bicara sambil merasakan denyutan yang terasa sakit di ulu hatinya. Kau benar. Buat apa kau menungguku? Tadi malam aku memang sedang menghabiskan waktuku dengan Audrey. Jawab Rasya yang juga merasa desiran aneh dalam hatinya. Kata Audrey membuat hatinya merasa tidak nyaman di hadapan Lucky. Lucky tidak menjawab kalimat Rasya, hanya menyuapi suapan terakhir bubur ke dalam mulut Rasya, lalu mengambil gelas susu dan memberikannya kepada Rasya. Habiskan susunya. Lucky enggan menerima gelas dari Rasya yang hanya meminum susunya satu teguk. Aku sudah kenyang. Habiskan susunya. Lucky mengambil lagi gelas susu dari nampan dan memberikannya kepada Rasya. Kalau kau mau minum, habiskan saja. Tapi aku tidak mau. Aku sudah kenyang. Rasya menjawab singkat tanpa menatap Lucky. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rasya, Lucky hanya memutar bola matanya. Kemudian menaruh gelasnya di atas nampan dan hendak membawa nampan turun dari tempat tidur. Kau mau kemana, Kiana? Rasya refleks memegang nampan supaya tidak diangkat oleh Lucky dan menatap mata Lucky dengan tatapannya yang membuat hati Lucky berdegup kencang. Menaruh nampannya di bawah, Lucky bicara tanpa menatap wajah Rasya. Makan dulu makananmu, baru angkat nampannya ke bawah. Lucky menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan makan makananku kalau kau tidak menghabiskan susumu. Lucky tetap berusaha untuk mengangkat nampannya ke bawah. Radit menghela nafas sambil menekan nampan supaya tidak diangkat oleh Lucky ke bawah. Kau memang pemaksa, Kiana, protes Rasya sambil geleng-geleng kepala. Dan akhirnya mengambil gelas susunya lalu menghabiskan susunya. Sudah habis bagianku, sekarang habiskan bagianmu. Rasya bicara sambil meletakkan gelas susunya di nampan tempat makanan Lucky yang masih utuh belum dimakan oleh Lucky.